Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7. Kita ganti tema ya. Kemarin hari Selasa kita masih tema 6. Sekarang kita ke tema 7, subtema 1 pembelajaran pertama. Nah, di sini ada berbagai peristiwa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kita pasti sering setiap hari mengalami peristiwa yang menyenangkan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, kalian beri tanda centang pada gambar yang menyenangkan dan beri tanda silang bagi peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, di sini ada sebuah gambar cengkih sebelum dikeringkan dan buah cengkih yang telah dikeringkan. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga dapat membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Nah, Indonesia itu sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan. Penjajahan dilakukan oleh bangsa Belanda, bangsa Portugis. Nah, tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajah yang dialami oleh bangsa kita? Cengkih memiliki banyak manfaat. Sebagai sumber masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Nah, kalian setelah menyimak yang telah Ibu bacakan dan kalian baca ulang kembali, nah, jawab pertanyaan yang ada di halaman 2. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Yang kedua, berapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Lalu apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, selanjutnya kita ke teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor perdagangan penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Ketika abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Lalu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya.
Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci harus dilaksanakan ke seluruh dunia dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak akan meneruskan pelayaran. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, berdasarkan bacaan tadi yang telah Ibu bacakan dan kalian juga baca ulang lagi. Nah, kalian kerjakan halaman 6. Kedatangan bangsa barat. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Yang ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjajahan samudra? Di manakah bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Lalu, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Dan yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Nah, selanjutnya, bersama orang tuamu, karena kita tidak sekolah, maka kita ganti dengan orang tua. Carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau internet. Nah, kalian boleh cari di internet, di buku sejarah, di buku majalah misalnya, atau di internet tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, kedatangan bangsa Spanyol, dan kedatangan bangsa Belanda. Nah, di sini ada tahun kedatangan, tempat daerah yang dituju, tujuannya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, dan reaksi masyarakat di halaman 8. Nah, selanjutnya ke halaman 9. Salah satu yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa di Indonesia adalah semboyan 3G, gold, gospel, dan glory. Tuliskan kembali arti gold, gospel, dan glory pada kolom di sini. Nah, kalian tuliskan saja di sini. Gold, gospel, glory artinya apa? Tadi kan sudah Ibu jelaskan sedikit di bacaan. Lalu kalian tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G. Alasannya setuju atau tidak? Kalau setuju, berikan alasannya. Kalau tidak setuju, berikan alasannya. Nah, selanjutnya, cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkih secara maksimal, setelah dipetik, cengkih kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkih dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkih terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas atau dalam hal ini sinar matahari pada benda. Nah, sifat-sifat benda, kita belajar tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu.
Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak mandi, baskom, gelas, atau katel air. Perhatikan bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir ke luar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalamnya, di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Nah, selanjutnya wujud benda yang lainnya adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Nah, dari bacaan tersebut kita dapat simpulkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu terdapat banyak sifat-sifat benda. Ada yang pertama ada padat, cair, dan wujud. Kalau benda padat misalnya seperti meja, kursi, kertas, dan masih banyak lainnya. Kalau cair bisa berupa sirup, bisa berupa air mineral, air untuk mandi. Nah, itu merupakan air dan sifatnya air itu akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada gas. Gas kita contoh kecilnya kita ketika saat bernapas atau saat menghirup udara, kita menghirup oksigen. Nah, kita dapat merasakannya, tapi kita tidak dapat melihat secara dengan mata telanjang atau dengan mata tanpa bantuan alat lainnya. Nah, bersama orang tuamu, bersama anggota dan keluargamu, amatilah wujud benda di sekitar rumahmu. Identifikasilah lalu tulis benda-benda yang berwujud padat, benda yang berwujud cair, dan benda yang berwujud gas. Nah, kalian cari di sekitar rumahmu apa saja yang berbentuk gas, berbentuk cair, dan berbentuk padat. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.